like, dan komen. Terima kasih. Bye bye. Mama. Mama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit dengan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai, dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini saya nak reaction video salah satu yang sangat menarik dan berita dia sangat viral sekarang di Indonesia guys. Jadi sebab kenapa kemarin cerita Walid yang cerita daripada Malaysia tu kan, sebab ramai para agamawan marah, banyak yang marah dengan cerita Walid Malaysia tu. Sebab kenapa? Mungkin dia cakap kalau cerita ni memburukkan Malaysia, memburukkan citra agama Islam katanya guys. Tetapi ramai yang support juga daripada Ustaz Dato' Somad, daripada ramai-ramai para ulama yang support lah. Sebab kenapa? Di Indonesia sudah banyak cerita ni memang real, sudah sama dengan cerita yang sudah dilakukan yang terjadi lah, maksudnya yang terjadi di Konoha ni guys. Jadi yang sekarang ni juga yang baru viral daripada kemarin-kemarin tu ada juga viral yang berkedok dengan ustaz ataupun ulama, berkedok kiai, berkedok pondok pesantren macam tu lah. Tetapi dekat situ ada beberapa santrinya dicabuli ataupun dirogol ataupun dipaksa berhubungan badan macam tu lah. Okey, jadi biar tak lama-lama kita tengok saja videonya sama-sama dekat sini guys. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, lantaran kecewa dan kesal terhadap oknum pimpinan pesantren di Kabupaten Bandung, warga menggeruduk dan membakar pagar pondok pesantren serta material bangunan. Ada di mana ya otaknya guys? Kawasan Keramat Mulia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini melampiaskan amarahnya dengan membakar pagar bambu pondok pesantren Sinatria dan sisa material yang ada. Astagfirullah. Dorok. Ini sudah melampau ya. Amarah bukan tak beralasan. Mereka kesal seorang oknum pimpinan pesantren Sinatria telah mencabuli 8 santrinya. Astagfirullah. Dorok lah macam. Astagfirullah. Ini yang 3 diperkosa ya, yang 5 dicabuli guys ataupun dilecehkan. Dan menetapkan pimpinan pondok pesantren Sinatria menjadi tersangka. Total korban yang berhasil kami lakukan pendataan saat ini sudah ada sekitar 8 orang. 3 anak korban ini mengaku telah dilakukan persetubuhan oleh terduga pelaku, dan 5 lainnya anak korban ini dilakukan pencabulan, yaitu permasaan payudara dan cium oleh pelaku. Astagfirullah. Dari 8 korban ini miris sekali ya. Dilakukan visum di Rumah Sakit Sartika Asi dan untuk hasil juga sudah kita peroleh. Kemudian 5 lainnya kita lakukan psikiatrum oleh UPDT PPA. Dari serangkaian tindakan pemeriksaan para saksi dan alat bukti yang sudah kami lakukan penyitaan, kami telah menetapkan seseorang laki-laki yang berumur 30 tahun dengan inisial RR sebagai pelaku atau tersangka kasus pencabulan dan atau masih muda lagi ya guys, 30 tahun. Kini tersangka RL terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polresta Bandung dan terancam hukuman 15 tahun karena melanggar pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ini orang tuanya deh guys. Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Pemirsa, pagar bambu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat dibakar warga lantaran 3 santri di pondok pesantren diperkosa, sementara 5 santri lainnya dicabuli. Untuk mengetahui kronologis perkosaan tersebut, kami sudah bersama dengan DN, orang tua salah satu korban. Selamat pagi, Bu DN. Ya, pagi. Kami ingin menyampaikan turut prihatin Ibu atas peristiwa ini. Dan kami juga ingin mengetahui sebenarnya. Tapi sayangnya dekat sini yang keluarga pelakunya nih tak ditampilkan dalam video nih guys, dalam berita nih. Dan anak ibu ini. Tapi tak tahu lah, kejap lagi mungkin ditampilkan kok. Setelah anak saya pulang, setelah 1 minggu di rumah, dia menceritakan sebelumnya dia jadi pendiam,
Terus saya tanya, Dari tahun 2023 guys, baru nampak sekarang ya. dia mengakui semuanya bahwa teman-temannya juga sama menjadi korban pelecehan sama pencabulan. Baik, dari pengakuan anak ibu sudah berapa lama peristiwa itu dialami oleh anak ibu? Dari tahun 2023. Baik, berarti sudah kurang lebih 3 tahun ya Bu ya? Tengok, melebihi Walid ya. Dapat keberkahan katanya guys. Selama ini korban diancam, dan kalaupun diancam seperti apa bentuk ancaman yang dia terima? Bukan ancaman, tapi lebih ke katanya taklid, manut gitu ya. Itu keberkahan katanya. Jadi kalau nurut ke kiai akan dapat keberkahan. Salah satunya nurut diajak seperti itu. Baik, ibu pelaku saat ini sudah ditahan. Apa harapan ibu kepada aparat kepolisian? Harapan saya kepada si Rijal pengen dihukum seberat-beratnya. Baik, tentu harapannya agar pelaku ini bisa dihukum seberat-beratnya ya Bu. Iya, Baik. dihukum seberat-beratnya. Kalau 15 tahun nih terlalu ringan guys. Dugaan ibu pada saat pertama kali akhirnya bisa mengetahui bahwa anak ibu menjadi korban pencabulan, apa Bu? Apakah Astagfirullahaladzim. memang anak ibu ini langsung menceritakan sendiri atau sebelumnya ibu sudah memiliki kecurigaan? Tidak, anak saya yang bercerita sendiri. Baik, baik. Pada saat itu apakah anak ibu menceritakan dengan ketakutan, menangis, atau seperti apa reaksinya Bu? Iya, dia takut, dia menangis. Kalau bercerita, dia pulang karena dia udah capek, nggak mau kayak gitu terus. Mungkin udah sadar gitu. Baik, menurut informasi dari anak ibu, apakah dia juga menyebutkan berapa banyak jumlah teman atau siswa yang juga menjadi korban? Banyak. 8 orang tau guys. Untuk saat ini yang ada baru 8, tapi kurang lebih ada Baru 13. 8. 13 anak kurang lebih. 13. Karena ini dari dulu, dari tahun 2019, alumni yang sebelum anak saya masuk pun itu udah kena. Baik, berarti ada kurang lebih 8 santri. Ibu mohon maaf kalau boleh tahu, apakah anak ibu juga menyampaikan di mana lokasi peristiwa itu dilakukan oleh pimpinan pesantren itu? Iya, menyampaikan. Di mana Bu? Apakah di kelas atau di ruangan yang lain? Di kamar, kadang di kamar santriwati, kadang di kamar pribadinya, kadang di kantor, kadang juga di pondoko. Baik Bu, karena ini lokasinya berpindah-pindah, apakah memang selain pelaku tidak ada pihak pesantren lainnya yang ada di lokasi pada saat peristiwa itu dilakukan? Banyak. Lalu faktanya banyak orang, istrinya pun juga ada. Baik, lalu apakah tidak ada pihak dari pesantren itu maupun istrinya sendiri, karena ibu mengatakan istrinya sendiri mengetahui, yang menghalangi tindakan itu ataupun mungkin melaporkan? Tidak. Ada istrinya guys. Berarti itu dibiarkan saja oleh pihak pesantren yang lainnya Bu? Iya. Iya. Oke. Apakah karena pihak pesantren ini takut kepada pelaku atau seperti apa Bu? Iya, kebanyakannya itu para guru nurut sama pelaku. Baik. Baik Bu DN, terima kasih atas ini. Oke guys, jadi itu saja. Jadi beritanya memang
melebihi daripada Walid Malaysia. Patutlah ramai para agamawan yang marah ataupun geram dengan cerita Walid yang kemarin daripada Malaysia itu, tetapi ramai juga para ulama yang support seperti seperti Ustaz Abdul Somad macam itulah yang ramai support cerita ni, sebab cerita ni real terjadi di Indonesia macam itulah guys, bukan hanya sekarang ni yang terjadi ataupun yang viral, tetapi dia daripada dulu-dulu tu ada juga. Dia katanya ini memakai agama Islam untuk melakukan kejahatan. Maknanya ini berkedok kiai ataupun berkedok ulama ataupun berkedok ustaz, ini berkedok pesantren, berkedok pondok. Jadi rupa-rupanya di dalam tu melakukan ajaran sesat ataupun melakukan tindakan yang sangat tidak bermoral macam itulah. Okey, jadi semoga kita selalu terhindar dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan ambil cerita positifnya dalam berita ni, dan juga semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi cukup sampai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.